Ramai orang Indonesia dah ciplak budaya Malaysia. Okey, kalau korang nak tahu pacu jalur ni, dia dah lama ada tahun 1993. Masa tu ada di Sungai Pahang, Kuantan, Malaysia. Ya, banyak video dari netizen Indonesia penganut Wahamisme yang membuat video kontra narasi tentang pengklaiman pacu jalur oleh tetangga setelah aksi aura framing si bocah pacu jalur mendunia. Katanya tidak ada warganet Malaysia yang mengklaim pacu jalur dari Malaysia. Kemudian membuat perbandingan yang terkesan juga terkena sindrom denial. Lagi-lagi Malaysia difitnah oleh netizen Konoha, bang. Tahun dulu yang ngicingin bendera Indonesia, ternyata netizen Konoha. Dan yang lagu Halo-Halo Bandung ternyata dari India. Menuduh Malaysia. Malu banget, bang. Di zaman kayak gini masih ada pemikiran seperti itu di Konoha. Waduh, geng. Gak habis-habis kayak gitu. Malu kita sebagai warga Indonesia. Gak usah gak usah pikirin pacu jalur lagi. Itu sudah clear. Ternyata itu netizen daripada Konoha, geng. Ya, memang kalau diperhatikan ada warganet Indonesia yang melacak user dan IP pencuit dan ditengarai beberapa pencuit statement pengklaiman itu adalah orang Indonesia sendiri. Sehingga hal itu yang kemudian tiba-tiba mengundang kaum Wahamisme ini ramai-ramai membuat konten bahwa Malaysia difitnah, dan kelakuan orang-orang Indonesia itu memalukan karena bawa-bawa tetangga. Akan tetapi ada netizen yang ditengarai warga tetangga, malah membuat konten yang lebih menggelikan, dengan mengatakan orang Indonesia menjiplak budaya pacu jalur Malaysia. Ramai orang Indonesia dah ciplak budaya Malaysia. Okey, kalau korang nak tahu pacu jalur ni, dia dah lama ada tahun 1993. Masa tu ada di Sungai Pahang, Kuantan, Malaysia. Lepas tu adalah orang Riau, Duri. Lepas tu dia tengoklah kan kita punya festival dulu. So dia bawa lah budaya ni dekat Riau, Indonesia. Itu yang dinamakan pacu jalur tu. Itu adalah bahasa Kuantan Pahang. Okey, so kalau ada orang cakap Malaysia claim lah apalah, memang tu budaya kita orang, okey, budaya Pahang. So orang Indonesia tu hanya ikut-ikut mengikuti saja sebab budaya ni memang ada tahun 1993. Alah bapak kau lah semua nak kau claim. Kau tengok sejarah daripada 17 dah ada pacu jalur dekat Indonesia. Kalau memanglah kan pacu jalur ni kan asal dia daripada Riau, Indonesia, kenapa baru nak viral 2025 ni? Sementara kalau dekat Kuantan Pahang tu dah lama dah viral sampai pergi ke China lagi. Sampai orang China pun datang dekat sungai Kuantan kan. Dia tengok macam mana budaya Melayu. Sementara korang punya apa? Alamak, 2025 baru famous kata nak 17. Abad 17 tu, alamak, tak ada. Malaysia lagi lah dah punya lama tapi tak famous dekat Indonesia. Dia famous dekat luar negara. Korang kena tahu. Ya, statement-statement dari si cecunguk tadi malah menggambarkan kebodohan dan kengawurannya dalam berargumentasi. Dan hal itu bisa terlihat dari konten-kontennya. Tidak hanya soal pacu jalur, tetapi juga ia membuat kontra narasi tentang budaya lain di Indonesia hingga menyenggol bahasa Indonesia. Awak tak ada budaya asli bahasa Melayu yang awak pakai tu bahasa Riau. Ni aku nak bagi tahu korang, bahasa Indonesia tu datang daripada mana? Datang daripada Melayu Malaysia. Ni korang tengok, bahasa Indonesia merupakan bahasa rasmi sekaligus bahasa nasional di Indonesia. Bahasa merupakan vegetaris yang dibakukan daripada bahasa Melayu. Okey, rumpun bahasa Austronesia, Melayu Polinesia, Melayu Sumbawa, Melayu. Maknanya Melayu Polinesia itu adalah kita orang Malaysia. Okey, Melayu Sumbawa itu adalah Melayu mana? Melayu Malaysia. Korang boleh baca ni. Melayu klasik itulah orang Riau. Riau ni asal dia daripada mana? Daripada Melayu Malaysia yang bertransmigrasi ke Indonesia. So kena faham. Akui saja semua. Memang
bahasa Indonesia pun tu asal-usul dia daripada mana? Daripada Melayu Malaysia. Okey. Lepas tu apa lagi? Lepas tu budaya macam rendang. Rendang tu daripada mana? Daripada Negeri Sembilan. Lepas tu belacan tu daripada mana? Daripada Kelantan. Lepas tu apalah? Memanglah Melayu Malaysia ni number one. Oh, faham tak? Yang rakyat kau sendiri pun bekerja dalam Malaysia ni tau. Rakyat kau sendiri, rakyat Indonesia ni bekerja dalam Malaysia ni berpuluh-puluh juta, bahkan beranak pinak. Itu yang membuktikan kalau Malaysia lagi maju power daripada Indonesia. Kau faham tak? Di Sarawak lama sudah ada sama ada pemerintahan Broads. Itu pun tujuan peperangan antara Kauhapan perahu panjang berdiri suku kaum dengan bawa pedang or tombak sambil menari dengan sampan. Betul lah tu. Tapi orang Riau ni pula, orang Indonesia ni pula dia ciplak kan. Budaya Melayu memang orang-orang Indonesia ni memang senang sangat lah untuk ciplak apa semua. Sebab dia orang ni memanglah banyak budaya, tapi ramai budaya Malaysia juga yang dicuri. Itulah. Aduh, kalau memang famous tahun 73 kan atau 72, kenapa baru viral up 2025? Sebab kenapa itu pun yang bagi duit dekat Ya, apa yang dipaparkan oleh orang tersebut menunjukkan standar IQ-nya seperti apa. Terkesan ia hanya mencari perhatian tetapi sebenarnya salah alamat. Termasuk ketika ia membuat kontra narasi tentang pacu jalur. Namun terlepas dari soal siapa pencuit statement klaim-mengklaim, di sini tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi perlu dipandang dari sisi lain, bahwa ada gaya bahasa satir. Gaya bahasa satir merupakan suatu gaya bahasa yang menggunakan sindiran atau ejekan untuk mengkritik atau mengejek sesuatu. Satir seringkali menggunakan humor, ironi, dan hiperbola, atau kalimat-kalimat kontra, untuk menyampaikan pesannya yang bisa juga karena keseringan terjadi suatu fenomena antara satu pihak dengan pihak lain. Sehingga, bisa dikatakan bahwa secara khusus satir berperan sebagai majas. Sehingga cuitan-cuitan dari warganet Indonesia ini, bisa saja sebuah kritik kepada tetangga, yang ditengarai kerap mengklaim budaya yang ada di Indonesia. Namun demikian, style aura framing ini kadang bersifat momentum dan terjadi hanya sesaat. Akan tetapi ia dapat membawa pengaruh yang besar terhadap suatu objek. Misalnya ia bisa menjadi sarana untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu budaya kepada negara luar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.